Kali ini saya akan menunjukkan cara membuka tutup botolnya agar tidak meledak. Dengan hati-hati dan perlahan ya. Tutup botolnya dibuka secara pelan-pelan aja. Ketika gasnya mulai naik, kita berhenti dulu sampai gasnya itu mulai turun. Kemudian kita buka sedikit lagi sampai gasnya itu benar-benar ke bawah. Lalu kita buka tutup botolnya. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Hai Sobat Langit, untuk mempercepat proses pengomposan biasanya menggunakan bioaktivator. Nah, tahukah kalian bioaktivator itu sebenarnya bisa kita buat sendiri loh? Seperti ini contohnya. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya dalam membuat mikroorganisme lokal. Tapi sebelum itu, kayaknya perlu mengenal dulu apa itu mol dan apa aja sih kegunaannya. Oleh karena itu, ikuti terus ya video kali ini. Mikroorganisme lokal atau mol adalah suatu bahan yang difermentasikan untuk memperbanyak mikroorganisme. Mikroorganisme berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan organisme merupakan makhluk hidup. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran kecil yang nggak bisa dilihat secara langsung seperti contohnya jamur, virus, bakteri. Dan mikroorganisme itu terbagi menjadi dua. Ada mikroorganisme yang bermanfaat dan ada mikroorganisme yang merugikan. Nah, contoh yang merugikan itu seperti patogen penyebab penyakit pada tanaman. Sedangkan pada mol ini terdapat mikroorganisme yang berfungsi atau yang bermanfaat bagi manusia. Lalu apa sih gunanya mol? Mol ini memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama itu sebagai bioaktivator. Bioaktivator itu merupakan mempercepat proses pengomposan. Jadi mikroorganismenya ini berfungsi atau bermanfaat sebagai mempercepat proses pembusukan atau penguraian dari sampah-sampah organik yang kita komposkan. Terus yang kedua berfungsi sebagai pupuk organik dan yang ketiga bisa juga sebagai pestisida nabati. Dalam proses pembuatan mol membutuhkan 3 bahan utama. Yang pertama itu sumber karbohidrat, yang kedua itu sumber glukosa, yang ketiga itu sumber mikroorganismenya. Kalau sumber karbohidrat ini berfungsi sebagai tempat hidup atau media dari mikroorganisme. Kalau glukosa itu berfungsi sebagai energi atau makanan dari mikrobanya, energi yang mudah dicerna oleh mikroorganisme untuk berkembang biak. Untuk contohnya sendiri, karbohidrat ini bisa seperti contohnya air cucian beras, singkong, kentang, terus kemudian kulit pisang, dan lain sebagainya. Sumber glukosa biasanya berasal dari air larutan gula jawa, air larutan gula pasir, molasses, air kelapa, air nira. Sedangkan untuk sumber mikroorganismenya sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama itu sumber mikroorganisme nabati dan sumber mikroorganisme hewani. Contoh dari sumber mikroorganisme nabati itu seperti nasi basi, terus tape singkong, kemudian juga ada daun bambu yang berjamur. Sedangkan untuk sumber mikroorganisme hewani itu bisa menggunakan terasi udang, terus ikan, urin sapi, urin kelinci, terus kemudian juga bisa menggunakan yogurt, bisa juga menggunakan Yakult, dan lain sebagainya. Oh ya, sumber mikroorganisme juga bisa berasal dari salah satu yang bisa dibeli di toko pertanian, seperti contohnya E4. Untuk praktik membuat molnya, saya udah pernah membuat videonya beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa tonton videonya di sini. Nah, sekarang kita akan praktik membuat molnya. Di sini saya akan membuat 2 jenis. Bahan yang akan digunakan untuk sumber mikroorganismenya ada terasi dan nasi basi. Untuk sumber energinya saya memakai larutan gula jawa.
Kemudian untuk sumber karbohidratnya, saya memakai air cucian beras dan kulit pisang. Pertama, kita potong dulu kulit pisangnya ya, kecil-kecil agar mudah terfermentasi. Kulit pisang ini juga mengandung zat mineral dan vitamin yang baik buat tanaman loh, seperti kalsium, kalium, dan fosfat. Setelah itu, kita masukkan ke dalam botol dan ditutup. Proses fermentasinya ini adalah anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Selain itu, anaerob juga memiliki kelebihan. Salah satunya bisa terhindar dari serangga atau tidak bau dan lebih cepat tentunya. Setelah membuat molnya kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, seperti contohnya ruangan dapur, kamar, dan lain-lain. Proses fermentasi ini terjadi selama 2 minggu atau bahkan 2-3 bulan. Nah, jadi itu video cara membuat molnya. Saat proses pembuatan mol, pada hari pertama dan hari selanjutnya itu mengeluarkan gas. Oleh karena itu, disarankan untuk membuka tutup botolnya setiap hari secara hati-hati. Karena ketika nggak dibuka tutup botolnya, itu bisa membuat meledak. Sebenarnya meledaknya itu nggak besar, cuman dikhawatirkan melukai atau bisa berbahaya bagi tangan. Karena fermentasinya anaerob, sehingga saya menggunakan tutup botol dan nantinya tutup botolnya dibuka setiap hari dengan cara hati-hati. Gunanya untuk mengeluarkan gasnya. Nah, di video ini saya akan menunjukkan gimana sih cara membuka tutup botolnya agar nggak langsung meledak gitu ya. Videonya seperti ini. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuka tutup botolnya agar tidak meledak. Dengan hati-hati dan perlahan ya. Tutup botolnya dibuka secara pelan-pelan aja. Ketika gasnya mulai naik, kita berhenti dulu sampai gasnya itu mulai turun. Kemudian kita buka sedikit lagi. Nah, sampai gasnya itu benar-benar ke bawah. Lalu kita buka tutup botolnya. Nah, jadi kayak gitu sob, pengalaman saya dalam membuat mikroorganisme lokal atau mol. Nah, untuk cara aplikasinya nanti saya akan buatkan video selanjutnya. Jadi ikuti terus ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.